Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ada di podcast Amino di 2026, yaitu dengan sesi pertama. Keren. Kita akan bersama-sama ada di apa judulnya? Cerita Dokter Amino. Wow. Yes. Saya Kandar yang hari ini akan memandu bersama rekan saya. Seumuran nggak ya? Oke, kita cerita sama mereka. Siapa? Sebelah saya. Yo. Saya Aldi di sini. Dan di episode spesial pertama kali ini, Pak Kandar, kita punya seorang narasumber yang luar biasa, seorang dokter cantik yang sudah cukup lama mungkin memiliki banyak pengalaman. Nanti kan kita kulik dan kita dengarkan di podcast kali ini. Mungkin kita kasih waktu buat kenalan dulu kali ya. Boleh. Yuk, silakan. Oh ya, baik, Sabda Renos, nama saya Dr. Wati. Saya sudah di sini bekerja kurang lebih 5 tahun dari tahun 2020 sampai sekarang. Oke. Yes. Oke, 2020. Kira-kira keingetan apa teman-teman kalau 2020? Iya, Iya, benar, Pak. iya. Iya, benar. Soalnya pas masuk itu waktu pas COVID. COVID. Ya nih, kita bicara COVID sebentar, bukannya kita mau flashback yang sedih-sedih ya. Mohon maaf para pemirsa semuanya. Kita mau cerita sih, minta cerita sama Dokter Wati. Ada nggak cerita yang pada waktu COVID itu sesuatu cerita yang ini adalah cerita yang nggak aku nanti lupain karena ini adalah somethingnya ada kayak gitu, dokter? Iya. Waktu itu tuh waktu awal masuk itu ya. Itu awal masuk kebetulan juga pas waktu COVID itu ya. Jadi tuh di IGD itu kita kayak diriin tenda emang khusus COVID ya. Waktu itu mungkin rumah sakit kita sebagai rumah sakit rujukan COVID juga, selain juga ada pasien jiwa. Jadi kita dibagi kayak pecah. Perpecahannya itu dalam artian harus menerima jiwa juga, tapi harus juga terima pasien fisik. Yang COVID-nya itu sendiri itu sampai yang benar-benar ya Allah udah datang tuh saturasi 40, 30. Sedangkan di sini kita cuma punya ventilator tuh hanya 3 ruang isolasi. 4 ruang isolasi dengan 3 ventilator. Dan mereka tuh saling berebut ya. Apanya yang berebut? Ya berebut buat masuk kan. Gitu. Walaupun kita sudah ada triase ini yang harus masuk mana, tapi kan berhubung yang nggak mungkin yang udah di dalam belum baik kita langsung pindahkan kan juga enggak. Kalau 2020 tuh kalau kita mau berangkat kerja kayak orang mau perang ya? Iya, setuju nggak? benar-benar. Kayak takut gak sih? Pamitan sama keluarga kesannya kayak bakal pergi jauh, padahal cuman dekat aja ke tempat kantor. Iya, biasa, sampai gitu ya. yang di rumah pun kan waktu itu waktu sini kan belum nikah itu sampai orang tua tuh sampai yang deg-degan, takutnya nanti ketularan kan. Itu masih awal banget ya. Yang alpha itu ya. Sampai yang pulang ke rumah tuh ganti-ganti dulu bajunya dilepas. Sampai sama tetangga diasingkan. Nah, nih ada nggak cerita yang nih dokter yang ketika pas nangani pasien COVID pada waktu itu di 2020 itu memang sampai pasiennya itu berterima kasih, mungkin ada sesuatu, mungkin pada waktu nanganin pasien yang mohon maaf nih ya teman-teman semuanya yang sampai kita harus melakukan bagging dalam arti resusitasi dan sebagainya pernah pada waktu 2020? Kalau yang apa namanya untuk COVID itu kan kita minum untuk resusitasi, paling kita cuma kasih saturasi oksigen karena waktu itu kan emang yang dibutuhin kan karena oksigennya ya, supaya oksigennya harus kuat juga waktu itu karena di sini kan udah rusak jadi tertampung juga oksigennya mau keluar nggak bisa itu. Sedangkan harus masuk ya itu juga kewalahan kan susah karena ada lendir-lendirnya tadi yang dari si COVID-nya itu yang mengisi paru-parunya itu. Jadi emang harus betul yang dibutuhin itu alat bantunya nafas itu. Alat bantu nafasnya. Kan di sini masih terbatas juga sih, Pak. Karena kita pada waktu itu memang kita Peralihan jiwa ya, itu juga masih hampir yang harus kita melayani seperti itu akhirnya ya. Ya memang walaupun ilmu dapat, tetapi kan kalau sarananya nggak ada kan akhirnya juga beda ya. Kayak gitu. Ya, Apalagi di itu zaman Delta, dok ya, yang di fase kedua itu kan bener-bener serangannya masif banget. Pasien kita banyak banget membludak sampai kita bikin tenda sudah molo ya. Itu juga maaf ya, mungkin kalau kita ingat-ingat lagi sudah cukup banyak nyawa yang juga tidak bisa tertolong dia karena memang kondisinya benar-benar hektik banget ya. Iya, sangat hektik banget. Yes, oke, ini tadi
Kita pada waktu 2020. Telepon nih Pak, ini cerita yang mungkin menyenangkan ya. Iya, karena 2020 udah kita kubur jauh-jauh bersama dengan pengalaman tidak nyaman tentunya, tetapi ada sesuatu pembelajaran yang kita dapatkan ya. Oke, kita mau cerita apa ini? Kita yang happy dong sebenarnya. Ada cerita sedih, mencekam. Sekarang cerita happy nggak yang terus berkesan sampai sekarang gitu. Cerita yang berkesan kalau menurutku tuh waktu apa ya? Waktu jemput lansia itu tadi. Yes. Gimana? Kalau Lansianya ODGJ kah atau umum nih? ODGJ. Oke. Kebetulan kan di sini kan ada juga programnya Pentul Bakar itu yang program penjemputan ODGJ yang bisa didampingi dengan dokter ataupun hanya perawat saja yang berangkat. Waktu itu kebetulan itu saya jaga adalah ada pentol, terus saya yang berangkat karena posisinya jaga jiwa juga. Di daerah mana? Di daerah Malang. Kita itu panggil lansia itu tuh katanya keluarganya itu udah ketakutan, itu pasiennya nggak mau keluar kamar. Dan usianya mungkin berapa ya lansia, 60 sampai 70 tahun dan belum menikah waktu itu. Lansianya masih yang belum menikah. Habis itu karena dari cerita yang tadi waktu kita dia kan telepon dulu ke kami, terus dia bercerita kalau pasiennya di sini tuh mengamuk, dan nggak mau keluar rumah, suka marah-marah, gampang banget ngelempar-lempar barang yang di dekatnya. Jadi kan keluarganya pun takut ya. Destruktif gitu ya. Jadi keluarga yang takut, waktu kita datang tuh udah yang keluarganya cuma nunjukin di situ nunjuk aja sih udah ya pas di situ orangnya di situ, dan sampai itu harus ditali, harus digimana. Tapi kan karena kita mikirnya itu lansia ya, harus kita pakai bujuk rayu dulu. Sentuhan ya. Pertama tetap bujuk rayu, terus sampai itu yang sampai Mbak, sampai yang kita harus yang benar-benar Mbak, ayo kita ajak jalan-jalan. Mau kemana, pengen jalan-jalan kemana, kita antarkan. Ya, pada akhirnya kan tetap kita bawa ke sini kan. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil sampai di ambulans pun kita juga mengajak ngomong. Kebetulan itu yang jaga itu saya sama 2 perawat cowok kan. Nah, yang perawat cowoknya hanya di depan dan saya sama mbaknya itu sering ngomong sambil cerita, dia cerita sambil menyanyi. Kebetulan mbaknya itu pintar banget, pintar 3 bahasa juga. Gitu. Ada Inggris, ada bahasa Prancis tuh. Jadi cukup dengan sentuhan ya, tanpa obat, tanpa komunikasi ya. Komunikasi dia, kita hanya komunikasi, dan itu panjang perjalanan dia nyanyi terus. Tapi tahu nggak kalau mau dibawa ke Amino? Pertama dia nggak tahu, cuma lama-lama kita ngomong, Mbak ini kita mau ngecek. Akhirnya kita mau ngecek labnya dulu. Nah, sampai lagi UGD, dia protes nggak? Awal-awal sih protes, tapi lama-lama ini nanti di sini aja dulu daripada di rumah sendiri. Kan dia gitu. karena di rumah mungkin dia kan ditinggal kerja sama yang di rumah, yang ngurus ya, yang ngurusnya, jadi kan mungkin juga butuh teman itu. Oh gitu. Yes. Tapi akhirnya dia juga paham bahwa harus berubah di sini gitu ya. Iya. Tapi enaknya di sini tuh kayak gini ya, kayak kadang kita kan nggak tahu di rumah kesel capek, tiba-tiba itu ketemu pasien yang dengan ekspresinya nyanyi, terus jadi kita ikut-ikut nyanyi. Hiburan sendiri ya. Hiburan kan kayak. Benar, setuju. Tadi udah dopamin kita naik juga ya. Dopaminnya juga naik juga kan, jadi ikut-ikut nyanyi terus. Setiap ditanya tuh mesti ada yang kadang ada yang meneruskan dengan lirik ya lagu itu gitu. ada aja. Lampunya mati terus gimana ya? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, gitu kan ya maksudnya ya. Nah ini teman-teman semuanya jangan takut di Amino. Di Amino itu bikin dopamin kita naik, bikin kita happy. Setuju nggak ya? Setuju. Ya itu dia cerita dari Dokter Wati selama ada di Amino, ada di IGD di jiwa ya tadi ya. Iya. Nah, Tapi selain apa ini Pak, selain cerita menyenangkan tuh banyak sih cerita-cerita yang sedih juga. Yes. Maksudnya sedih dari Dokter Wati atau dari pasien nih? Sedih dalam artian tuh kayak kita tuh ngerasa bersyukur. Ternyata tuh kalau kita sudah di sini tuh ketemu sama orang tuh masalahnya kita yang dianggap kita berat tuh ternyata ada yang lebih berat. Sampel. Sampel kayak ada nih seorang ibu tapi usianya mungkin udah dianggap sudah sepuh ya mungkin ya. Dimana tuh dia harus istirahat tapi dia harus mengurus anaknya dengan kebutuhan. Ya Allah. Pernah sampai itu
karena dia datangnya tuh malam sampai ditinggal sama yang nganternya, terus sampai saya tanya, Mbak, jenengan nanti pulangnya gimana? Nanti saya naik bis lah. Bis kan adanya paginya, nggak mungkin tengah malam ada bis kan. Nah terus pripun Mbak? Pun kalau kersane tidur di depan di apa namanya di kursi sampai yang ya ternyata ya apa namanya se-ekstrim itu ya peristiwa. Maksudnya saat kita udah yang ngerasa kayak kita udah berat, ternyata ada yang lebih berat lagi. Setuju sih Pak Kandiar. Dan cerita seperti ini juga pernah saya alami Pak Kandiar. Okay. Awal-awal saya bekerja di 2016-an waktu itu di ruang Sri Kandi. Jadi ruang Sri Kandi itu adalah ruang akut di mana biasanya pasien-pasien yang baru masuk ya dok ya akan dirawat dulu di ruang akut selama 2-3 hari. Nah zaman dulu itu ketika saya bekerja itu dinas malam itu 3 kali Pak Kandiar. Jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah di malam ketiga ini biasa ya Pak Kandiar ya sebagai seorang manusia dok, kita juga mungkin ada rasa capek, ada rasa emosional juga. Nah di malam ketiga ini kebetulan per jam itu dapat pasien dok, dari pasien kelima ini. Jadi di jam 10 dapat pasien, jam 11 dapat pasien, jam 12, jam 1 sampai jam 2. Nah yang di jam 2 ini itu datanglah seorang pasien dan bapaknya yang mengubah perspektif saya bukan hanya dalam memberikan asuhan keperawatan, tapi juga dalam paradigma hidup saya, bahwa saya harus bersyukur. Karena ceritanya gini Pak, jadi datang nih lansia sama kayak tadi bapak-bapak bawa anak usia 18 atau 20 tahun lah, remaja. Karena saya mungkin juga udah posisi sudah capek jam 3 gitu ya dok ya, rasanya kan pengen ngebahan sedikit lah apalagi di malam ketiga. Terus jadi ketika kita udah tangani pasiennya, kita lakukan asesmen ulangan ya. Saya tanya nih kebetulan, nah ini yang memberikan saya pelajaran. Jadi saya lihat di asesmen Pak Kandiar, ternyata pasiennya itu gejalanya hanya bicara ngelantur dan suka kelayaban, artinya nggak ada yang kedua darurat. Nggak ada emergency. Kemudian saya tanya Pak Kandiar, Pak, kok ya dibawanya jam segini? Dan pertanyaan saya itu akhirnya menampar saya ketika bapaknya cerita. Iya mas, jadi saya kesini tuh karena nggak punya sanggup. Saya sempat berpikir, oh nggak punya sanggup gimana Pak? Jadi mungkin Dokter Wati, Pak Kandiar ingat ya, ini beberapa tahun yang lalu kan pasar Pedulungan ada di samping rumah sakit kita ya. Jadi bapaknya itu harus ngantar ke rumah sakit itu nunggu mobil sayur, mobil pick up bawa sayur dong. Jadi dia tuh harus nunggu mobil dari Bandungan, karena rumahnya Bandungan, untuk ikut mobil sayur itu agar bisa ikut ke RSC untuk bisa dapat. Saya nanya, sekalian gitu ya. Terus bapak sama adik ini sama pasiennya ini duduknya di mana? Di depan? Oh enggak, karena di depan ada supir dan yang tukang sayurnya, dia duduk di belakang dengan tumpukan sayur-sayur itu Pak. Nah dari situ saya belajar bahwa ternyata dari sekian banyak masalah yang menerpa Bandung, ternyata masih banyak teman-teman yang mungkin tidak seberuntung saya gitu. Yes. Nih ya, ada tisu nggak sih? Banyak kan tuh yang lah ceritanya kayak gitu ya, maksudnya menurut kita tuh kayak yang kita tuh benar-benar bersyukur gitu. Menyeramkan yang kayak di film tuh kan katanya kalau orang masuk sini terus pasiennya itu ngamuk-ngamuk, nggak semuanya ngamuk, lebih ke kayak yang kadang kita tuh sedihnya tuh yang tadi harus usia tua, harus istirahat, tapi harus berjibaku, harus mendampingi anaknya untuk berobat, nganter. Iya. Harusnya kan usia kita kan di sini kan usia segitu menikmati hidup, ibadah, tapi malah ada yang sebagian harus ngantar anaknya. Betul. Jadi memang sih kalau kita ngelihat prevalensi ya, kalau teman-teman Amino itu, bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu dengan sosial ekonomi yang menengah ke bawah gitu kan, data banyaknya ada di sana gitu kan. Dan di sinilah salah satu contoh. Bukan kita ingin membuat teman-teman sedih, bukan ini menjadi sebuah flashback kita bahwa tadi ternyata kita bukan yang terpuruk kok di antara orang-orang gitu kan ya. Jadi lebih punya rasa bersyukur mungkin. Harus bersyukur itu. Ya. Kita move on Pak ke cerita yang lebih Ini COVID sudah. ODGJ oke. Kita akan cerita ada nggak dokter? Cerita terkait misalnya di Opjin, Belum lama kan ada viral cerita Opjin ya Pak ya. Nah, siapa tahu ada juga ada cerita viral dari Amino nih. Kalau Amino itu tuh mungkin waktu pas saya jaga siang ya, itu tuh tiba-tiba tuh ada bus
saya kira tuh bus pariwisata kan, tiba-tiba tuh di depan IGD persis itu, masih ingat tuh bis apa ya, apa bis pokoknya Jakarta, Semarang, pariwisata ini ya. Tak kira bis pariwisata, kenapa sih ada bis pariwisata, kok siang-siang, tumben banget kok piknik kok siang-siang sih RSJ. Udah nih, akan lagi masuk gitu, parkir, biasa nyantai masuk, karena masih belum jamnya kan, nyantai aja. Mbak, kok ada yang piknik di depan sih? Kayak gitu ke perawat. Kok siang-siang banget? Bu, itu tuh habis lahiran di bis. Yaudah deh, langsung pas itu yang jaga nggak saya sih, dokter Zahra yang jaga. Jadi dokter Zahra masih di atas bus. Masih ini menangani pasiennya. Jadi yang satunya bidannya turun bawa anaknya. Itu lahirannya di dalam bis ya? Di dalam bis. Dan ditonton banyak orang. Udah di dalam bis. Emergency ya? Karena emergency kan kalau sudah keluar kan mau nggak mau itu nggak. Tunggu dulu dek, gitu kan nggak mungkin. Langsung kita bantu untuk persalinan di bis, terus anaknya tapi tetap dihangatkan di bawah dan dibersihkan di bawah. Dan itu yang sehat ya? Sehat itu. Yang bikin ternyuh lagi tuh ternyata mbaknya itu ceritanya ibu pasiennya, ibu bayinya. Bayinya itu ceritanya itu lagi kabur dari rumah ke Jakarta, ke tempat kakaknya. Waktu dia akan pulang dari Jakarta ke Semarang, itu baru rasa mau kencang melahirkan. Terus sama sopir busnya tuh karena yang terdekat kita kan aksesnya itu kan kita dekat bawah jalan raya. Itu justru yang keren sopir busnya sih kalau menurut saya. Iya enggak ya? Iya betul. Langsung dibelokin. Ya kalau nggak sopirnya ya mungkin orang ada di dalamnya ya. Tentu setuju nggak teman-teman ya? Setuju banget. Berarti kan terkenal ya. Harusnya kan ada lewatin banyak orang kan. Iya. Dan tahu memang amino ada oksigennya. Iya mungkin ya. Itu keren banget berarti. Si sopirnya tadi ya, ataupun orang yang ada di dalamnya yang ngasih instruksi gitu kan, yang ngasih ide bahwa oh ke Amino aja sih, ini deket nih dan sebagainya, gitu kan ya. Itu pasti akan menjadi sebuah memori yang luar biasa ketika nanti anaknya gede ceritain sama ibunya, bla 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 bla, ya enggak? Yes. Lahiran di Amino. Namanya Amino nggak sih? Amino on the bus. Yes, gitu ya, tadi cerita sangat luar biasa cerita. Ternyata menjadi dokter umum itu atau dokter jaga yang di IGD itu, ini dok ya, merupakan barrier semua penyakit. Iya. Setuju nggak? Setuju. Ya nggak? Apalagi RSJ Amino kasusnya sangat nggak terduga loh Pak. Ada jiwa, yang non jiwa juga, gitu kan. Ada jiwa, ada fisik juga kan. Iya, gitu kan. Jadi belum lagi kalau ada jiwa yang agresif. Oh iya, itu Pak. Jadi teman-teman dokter umum yang jaga di UGD dan juga perawat-perawat serta nakes lain yang ada di UGD, angkat topi buat teman-teman. Itu karena memang pertama kali gitu kan yang mereka harus ngadepin. Yes. Kita kembali lagi terkait dengan jiwa, kita belum terkait dengan muridnya jiwa. Karena sih dok, yang ada di jiwa itu di IGD khususan ya, dari khususan di IGD itu sampai mungkin terluka gitu. Itu sering banget ya, apalagi kalau misalnya dia datang, kan namanya orang walaupun udah sakit mental gitu kan, disuruh rawat inap kita tuh nggak mau kan. Yes. Terus ada pemberontakan itu. Walaupun kita udah sigap tuh, kayak tenaganya orang yang kayak lebih gitu ya. tuh lebih banget kan itu Pak, bisa kayak 3 kali dari orang yang normal aja ya. Padahal kita udah berusaha sampai telepon security untuk minta bantuan itu kan, tetap aja ada yang kena. Kayak kemarin tuh ada yang pernah kena kecakar sininya. Panunya perawatnya atau iya itu porternya juga, itu porternya kena itu Mas Desa. Terus ada yang kena apa semburan air. Itu nggak sekali 2 kali ya dok ya? Iya, itu kayak dapet jackpot. Bikin teler. itu anu ya teman-teman semuanya, teman-teman Amino ya, itulah asiknya gitu kan. Kerja di Amino dalam arti merawat pasien gangguan jiwa kayaknya belum abdul kalau belum pernah kena semburan airnya. Nggak setuju nggak sih? Iya. Oke, itu teman-teman dan teman-teman nakes luar biasa. Keren teman-teman nakes Dan itu. tadi tuh Pak, bukan cuma nakes juga, tapi teman-teman dukung kayak security, teman-teman tugas kebersihan, dan servis itu juga kalau di ruangan itu juga sigap untuk bantu Pak. Jadi SOP kita kan pasien dengan amuk kan tidak bisa ditangani oleh 2 atau 3 orang saja, minimal 4 orang, dan dengan bantuan. Dan
ketika kita minta bantuan ke security itu juga teman-teman security itu cepat sigap untuk bisa bantu kita, dan bahkan kalau memang ada waktu tertentu ketika itu misalnya benar-benar emergency dan ada teman-teman cleaning service juga mereka tidak segan untuk membantu. Jadi memang kerjasama di semua lininya ini itu solid ya. memang di Amino itu solid. Tapi juga harus hati-hati teman-teman yang ada di sekolah itu tetap harus dipintarin dok ya. Bagaimana cara mereka megang. Iya. Ya kan nggak sembarangan nanti kan, gitu kan. Takutnya terjadi insiden. Dan teman-temannya juga mendapatkan pelatihan setiap tahun. Jadi teman-teman sekolah itu juga sudah mendapatkan ya yang sudah ada mendapatkan cara-cara mencari pasien. Dievaluasi setiap cara megang gitu kan, sehingga nanti tidak membahayakan pada saat nanti membantu perawat pada waktu pelaksanaan pelayanan pada pasien yang resiko perilaku kekerasan gitu kan ya. Yes, teman-teman sobat Amino yang luar biasa. Ada closing statement-nya nggak dok? Untuk terutama buat teman-teman yang dokter yang jaga di IGD di semua rumah sakit. Untuk ini apa ya? Closing statement-nya apa? Pesan-pesan mungkin. Pesan-pesannya sih lebih kayak yang apa ya? Kalau saya sih lebih harus waspada juga ya, karena kan underdog banget pasien tiba-tiba datang, tiba-tiba sih pertama masuk kayak yang biasa-biasa aja kan, diem, tiba-tiba langsung mukul itu juga mandiri dulu juga ya, harus pasang-pasang kuda-kuda kan. Walaupun kita nggak yang latih karate itu harus pasang kuda-kuda itu. Yes, oke. Dari untuk menghalau terus. Kalau lebih itu utamakan sih edukasi ya, karena kan pasien jiwa itu bukan karena serta-merta dari pasiennya aja, kita dukung dari sosialnya, misalnya itu dari support keluarganya, karena pasien-pasien ini sih harus kita pahami, harus memiliki pahami dalam artian kita harus merangkul supaya sama-sama pulih bersama gitu kan. Karena kalau merawat pasien itu kan bukan pasien aja yang capek, itu keluarganya saya jamin itu juga capek, jadi harus mau berpulih bersama. Di era sekarang Pak Ender, keluarga juga harus jadi center care juga ya, karena kan apalagi sekarang di belakangan ini kita sering lihat banyak keluarga yang melakukan tuntutan, bahkan sampai merekam video, jadi saya setuju bahwa edukasi keluarga juga menjadi hal yang Oke, teman-teman Amino Hospital, terutama yang hari ini nanti akan melihat podcastnya, karena sesi di 2026 itu kita bicara terkait gimana sih seluk-beluk teman-teman dokter jaga di IGD, sangat luar biasa gitu kan. Dan tentunya terima kasih buat masyarakat yang sudah menerima layanan atau mempercayakan layanannya kepada Amino Hospital. Terima kasih buat teman-teman dokter jaga IGD yang sudah sigap sangat luar biasa, dan tentunya bukan hanya dokternya, di sana juga ada perawatnya, ada bidannya, dan semua yang terlibat ada di IGD. Yes. Bukan hanya ada di Amino tentunya, di semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Ini kan baru di 2026 kita buka biak mulai dari UGD sesuai dengan pasien masuk dari UGD. Next time mungkin boleh di kolom komentar ya, benar ya. Kira-kira apa lagi nih, dari mana lagi nih cerita yang pengen didengerin? Pengen kita ulik yang dicerita Dokter Amino. Wow. Karena kita masih punya banyak narasumber, expert keren yang akan kita hadirkan ke depannya Pak Kader ya. Yes, oke, kita sudahi teman-teman semuanya di Amino Podcast 2026 dengan sesi cerita Dokter Amino. Wow. Terima kasih Dokter Rati, luar biasa. Terima kasih lagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi. See you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.